Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delara Sinta dengan NIM 08011282530036. Salah satu praktikan dari kelompok 3, Praktikum Algoritma dan Pemrograman tahun 2026. Di video ini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 5 dari bab 6, yaitu tentang function dan prosedur. Di sini terdapat soal, buat program di mana user menginput n dan program akan menjumlahkan angka ganjil pada isi variabel n. Oke, kita awali dengan algoritma deskriptifnya. Yang pertama tentunya mulai, kemudian deklarasikan variabel n dengan tipe data integer. Variabel n itu digunakan untuk menyimpan bilangan yang dimasukkan user. User kemudian diminta memasukkan sebuah bilangan. Program akan menyimpan inputan user ke dalam variabel n. Kemudian program akan menjalankan function ganjil n untuk menghitung jumlah digit ganjil. Jika n sama dengan 0, maka function akan mengembalikan nilai 0. Program akan mengambil digit terakhir dari n dengan operasi n mod 10 dan menyimpannya ke variabel AA. Nah, ini tuh sudah masuk ke functionnya ya. Kemudian jika AA merupakan bilangan ganjil, maka nilai AA dijumlahkan dengan hasil rekursif ganjil n per 10. Jika AA bukan ganjil, maka langsung memanggil ganjil n per 10. Program menampilkan jumlah digit ganjil. Kemudian selesai. Nah, kenapa kita harus menggunakan modulo dan harus dibagi 10? Itu untuk mengambil digit terakhir dari uh, angka yang dimasukkan oleh user, dari bilangan bulat yang dimasukkan oleh user. Kenapa kita tidak mengambil digit-digit pertama dulu? Kenapa? Karena itu akan lebih sulit ya tentunya. Kalau kita ingin mengambil digit pertama terlebih dahulu, berarti bukan 10 dong. Berarti kita tuh harus menentukan nolnya sama dengan jumlah digit itu kan. Nah, oleh karena itu berarti kita sebelumnya harus tahu kan jumlah dari digit yang dimasukkan oleh user. Nah, karena di sini user tuh bebas memasukkan berapa digit saja. Oleh karena itu kita ambil dari ujung terlebih dahulu. Oke. Kita lanjut ke flowchartnya. Nah, di sini ada dua flowchart, yaitu untuk in main, untuk fungsi utama, dan untuk function ganjil. Oke, kita awali dengan in main, ini sedikit saja ya. Kita start, kita mulai, kemudian kita masukkan n, kemudian dia akan memanggil fungsi ganjil sekaligus langsung si out, si ganjilnya ini. Hasil dari function ini ya. Kemudian functionnya selesai di in main. Kita lanjut ke fungsi ganjilnya nih. Dia akan mulai, kemudian dia akan masuk ke pernyataan kondisi. Apakah ini sama dengan 0? Jika ya, maka dia akan cetak 0. Nah, jika tidak, maka dia akan memasukkan AA sama dengan N modulo 10. Jika setelah selesai pernyataan kondisi ini, dia akan masuk ke pernyataan kondisi kedua nih. Apakah AA itu modulo 2 sama dengan 1? Jika iya, waduh, ini ya, harusnya di sini ada tulisan turunnya nih. T. Jika iya, dia akan melanjutkan ganjil. Ini apa bedanya ini? Tunggu sebentar. Sepertinya bukan ini deh. Coba kita lihat di bawahnya ya. Macet lagi nih. Coba kita, aduh, kecepatan. Nah, ganjil. Oh, oke. Oke, 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 oke. Nah, oke. Di sini ya, teman-teman. Berarti di sini, jika benar, dia akan melanjutkan ganjil AA plus ganjil N per 10. Jika tidak, dia akan melanjutkan ganjil N per 10 tanpa A. Ini salah ya. Jika true dia akan ke sini, jika false dia akan ke sini, tapi A-nya tidak. Selesai, maka dia akan M. Oke, sekarang kita lanjut ke pseudocode-nya. Tentunya ada dua ya di sini. Ada satu kotak itu untuk apa namanya si function ganjilnya tadi. Oke, pertama ini kita deklarasikan variabel n dengan tipe data integer. Kemudian begin, kemudian input n, kemudian di sini ada cout jumlah digit ganjil ini cetak ya. Kita langsung mengambil fungsinya dalam si cetaknya ini, si write-nya ini. Kemudian n. Kita lanjut masuk ke fungsi ganjilnya. Di sini kita
deklarasikan variabel n, AA dengan tipe integer. Jika n sama dengan 0, maka ganjil itu 0. Oke? Terus selanjutnya, dia akan memproses AA itu dimasukkan n mod 10. Jika AA mod 2 sama dengan 1, maka AA plus ganjil N per 10. Itu prosesnya. Kemudian, jika selain dari itu, maka ganjil per 10. Itu prosesnya. Kemudian N if. Di sini pernyataan kondisinya selesai. Kemudian kita lanjut ke program. Seperti ini programnya. Untuk penjelasannya di sini. Penjelasan program. Pertama, include stream itu digunakan sebagai file header supaya dapat mengakses si in, si out, dan lain-lain. Lanjut ke using namespace. Ini supaya tidak perlu menulis std di setiap menggunakan si in dan si out. Kemudian in ganjil in n. Itu fungsi digunakan untuk menghitung jumlah digit ganjil dari suatu bilangan dengan satu parameter ya. Parameternya itu n. Kemudian kita lanjut di sini ada kurung kual buka untuk mulai statement. Kemudian ada if n sama dengan 0. Ini pernyataan kondisi untuk menghentikan rekursi jika n sudah habis itu 0 ya. Kemudian dari return 0 itu mengembalikan nilai 0 ke fungsi pemanggil. Kemudian ada in a n mod 10. Itu untuk mengambil digit terakhir dari bilangan n dan menyimpannya ke variabel a di sini. Dan kelanjut jika a mod 2 sama dengan 1, a itu apa? A itu singkat dari angka akhir, oke? Ini pernyataan kondisi untuk mengecek apakah digit terakhir merupakan bilangan ganjil. Kemudian return a plus ganjil n plus 10 itu jika digit ganjilnya itu salah ini teman-teman. Ini tidak seperti ini, harusnya gini. Nah, ini jika digit ganjil maka dijumlahkan dengan hasil rekursif dari setiap pembagian n per 10. Jika dia tidak memenuhi yang atas, maka dia akan langsung memanggil fungsi ganjil n per 10 tanpa menjumlahkannya. Karena yang jumlahkan ganjil saja ya. Jika tidak memenuhi yang ini berarti dia bukan ganjil, dia genap. Makanya dia tidak dijumlahkan. Oke, kemudian ada kurung kural tutup itu untuk mengakhiri statement pada function. Ini dia contohnya. Misalnya nih, n-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Maka awalnya kan dia tuh akan memasukkan, ini kan tidak sama dengan 0 kan? Maka dia akan menjalankan AA 1, 2, 3, 4, 5 mod 10. Berapa? Berarti 5 ya. 5 mod 2 kemudian. Apakah 1? Iya. Maka dia akan menjalankan 5 ditambah fungsi ganjil dibagi dengan 10. Karena kita menggunakan integer, maka dia tidak akan berkoma kan? Nah, komanya itu hilang. Berarti harusnya kan 1, 2, 3, 4,5. Nah, karena komanya itu hilang, berarti ini cuma 1, 2, 3, 4. Nah, untuk mencari ini kan nanti kan anggap ini mana nih? Oke, mana nih jumlahnya? Mana ini jumlahnya? Tunggu sebentar. 53. Oke, belum ya. Nah, 5 ini ya. Kemudian di sini kita panggil lagi nih. Berarti sekarang AA-nya itu kan 1, 2, 3. Dimodkan 10. Berarti berapa? 4. 4 mod 2. Apakah disama dengan 1? Tidak. Maka dia akan langsung memanggil fungsi ganjil 1, 2, 3. Kemudian AA sama dengan 1, 2, 3 nih. Sekarang dimodkan 10. Berapa? 3. Sekarang 3 mod 2. Apakah 1? Iya. Maka dia akan menjalankan 3 plus fungsi ganjil 1, 2. Nah, masuk lagi nih. AA ini sekarang jadi 1, 2 kan? Dimodkan dengan 10. Berarti dapat 2. 2 mod 2. Apakah sama dengan 1? Tidak. Maka dia akan langsung memanggil fungsi ganjil. Nah, sekarang AA sama dengan 1. Mod 10 sama dengan 1. Sekarang apakah 1 itu mod 2 sama dengan 1? Tidak kan? Benar. Iya dong. Ya kan? Berarti 1 plus ganjil sekarang 0. Nah, sekarang N sama dengan 0. N sama dengan 0, iya kan? Berarti dia akan return 0 ke fungsi pemanggilnya. Berarti sudah bisa sampai sini. Berarti total ganjil tadi itu 5 ditambah 3 ditambah dengan 1 ya. Berapa? 5 tambah 3 tambah 1 itu 9. Seperti itu. Kita lanjut ke in main. Ini in main untuk fungsi utama dari program. Kemudian untuk memulai statement. Kemudian ini ada deklarasi. Aduh.
ada deklarasi variable n, tipe integer, kemudian ini untuk menampilkan pesan agar user memasukkan bilangan, si in itu untuk menyimpan input dari user ke variable n, kemudian ada si out jumlah digit ganjil itu untuk menampilkan hasil dari function ganjil yang dipanggil di sini ya, ini nih, dipanggil di sini nih. Oke, kemudian ada kurung kual tutup itu untuk mengakhiri statement pada fungsi utama. Contohnya misalnya n tadi 1, 2, 3, 4, 5. Maka program itu akan mencetak hasil perjumlahan angka ganjil dari function ganjil yang dipanggil, yaitu dengan parameternya satu parameter yaitu n. Di sini n-nya 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba tes running programnya ya. Apakah jalan? Seharusnya jalan. Oke, di sini kita buat dulu codingannya. Tadi sudah saya jelaskan ya, berarti di sini saya tinggal ngoding saja. Kemudian dia lanjut ke in a sama dengan n mod 10. Kemudian ada peraturan kondisi lagi jika a mod 2 itu sama dengan 1 ya, ganjil, maka dia akan return ganjil n per 10 untuk mengurangi digit terakhirnya ya, karena digit terakhirnya sudah dicek di atasnya sebelumnya. Kemudian jika tidak, dia akan return ganjil saja dengan n per 10 ini. Oke, selesai. Kita lanjut ke in main. Operasikan terlebih dahulu. Kemudian lanjut ke si A-nya. Sini itu masukkan bilangan. Kasihin. Setelah dia masuk ke n, dan dia lanjut kita si out untuk menampilkan hasil sekaligus memanggil fungsinya. Apaan tadi? Oh ya, jumlah digit ganjil. Digit ganjil. Jangan jumlah digit ganjil dong. Hasil penjumlahan digit ganjil. Ya. Ini kita masukkan fungsinya. Ganjil. Salah. Nah gini. Kita masukkan n. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tes running. Apakah dia akan jalan? Nah, misalkan masukkan bilangan. Kita buat seperti contoh yang saya jelaskan tadi saja. Misal kita buat 1, 2, 3, 4, 5 nih. Nah, hasil perjumlahan digit ganjilnya 9. Benar ya? Ini kan dari 1, 2, 3, 4, 5 ada berapa nih? Digit ganjilnya ada 1, 3, dan 5. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. Oke, demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.